Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati yang paling dalam, jika Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jika Allah tidak membutuhkan siapapun, mengapa Allah masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah mampu mengatur langit dan bumi tanpa perantara, tanpa makhluk, tanpa wakil? Pertanyaan ini sering terlintas, namun jarang dibahas dengan tenang. Padahal di balik pertanyaan ini, tersimpan pelajaran besar tentang keimanan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Tidak satu pun makhluk yang hadir tanpa hikmah, termasuk malaikat. Malaikat bukan tanda keterbatasan Allah. Justru malaikat adalah bukti kesempurnaannya. Allah Maha Kuasa sebelum malaikat ada. Allah tetap Maha Kuasa walau seluruh makhluk lenyap. Maka jelas penciptaan malaikat bukan karena kebutuhan Allah, tetapi karena kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan adanya malaikat, Allah mengajarkan bahwa hidup ini tidak berjalan sembarangan. Semua ada aturan, semua ada pengawasan, semua ada tanggung jawab. Hari ini kita sering merasa bebas berbuat sesuka hati, berbicara tanpa takut, melangkah tanpa berpikir akibat. Padahal Allah mengingatkan kita bahwa ada makhluk suci yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa menjalankan tugasnya. Ketika kita sadar akan keberadaan malaikat, hati menjadi lebih waspada, lisan lebih terjaga, langkah lebih berhati-hati. Maka pembahasan ini bukan sekadar cerita tentang langit, tetapi nasihat langsung untuk kehidupan kita di bumi. Mari kita lanjutkan renungan ini, agar iman tidak hanya di lisan, tetapi hidup di dalam perbuatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal paling penting yang harus kita pahami sejak awal adalah ini. Allah tidak membutuhkan malaikat. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada waktu dan tempat, Allah sudah Maha Kuasa. Tidak ada satu makhluk pun yang membantu Allah menciptakan alam semesta. Tidak ada yang meringankan tugas Allah. Ketika Allah berkehendak, cukup Allah berfirman, kun maka jadilah. Maka keliru jika kita mengira malaikat adalah pembantu Allah. Malaikat bukan penopang kekuasaan Allah. Malaikat adalah makhluk yang menjalankan kehendaknya. Allah menciptakan malaikat bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kehendak dan hikmah. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kekuasaan sejati tidak selalu bekerja secara langsung, tetapi melalui sistem yang rapi dan sempurna. Sebagaimana seorang raja yang bijaksana, ia mampu melakukan segalanya sendiri. Namun ia memilih menata kerajaan dengan aturan dan tugas, bukan karena lemah, tetapi karena bijaksana. Begitu pula Allah Maha Kuasa secara mutlak. Namun Allah mengajarkan kepada manusia bahwa kehidupan berjalan dengan amanah dan tanggung jawab. Dari sini kita belajar satu hal penting. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin tertata cara ia menjalankannya. Dan Allah adalah sebaik-baik pengatur. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan alam semesta ini. Matahari terbit pada waktunya, bulan beredar pada jalurnya, hujan turun dengan ukuran yang tepat, semua berjalan teratur, tidak saling bertabrakan, tidak saling mendahului. Ketertiban ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan sangat rapi. Allah menciptakan malaikat sebagai pelaksana ketetapannya. Ada malaikat yang bertugas mengatur hujan. Ada malaikat yang menjaga gunung dan lautan. Ada malaikat yang mengatur perjalanan ruh manusia. Bukan berarti Allah jauh dari ciptaannya. Bukan berarti Allah menyerahkan urusan lalu berdiam diri. Justru Allah selalu dekat, namun Allah mengajarkan kepada manusia bahwa kehidupan tidak berjalan tanpa aturan. Dengan adanya malaikat, Allah menunjukkan bahwa setiap tugas memiliki tanggung jawab. Setiap amanah harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Jika alam saja tunduk pada aturan Allah, lalu manusia yang diberi akal dan hati, mengapa sering ingin hidup tanpa aturan? Bab ini mengajarkan kita satu pelajaran penting. Ketertiban adalah bagian dari iman, dan ketaatan adalah kunci keseimbangan kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita ingin memahami makna ketaatan yang sejati, maka lihatlah malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka hidup hanya untuk satu tujuan, yaitu menjalankan perintah Allah. Tidak ada dalam diri malaikat rasa malas, tidak ada keinginan untuk membantah, tidak ada bisikan untuk menunda perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka laksanakan dengan sempurna, tanpa bertanya dengan kesombongan, tanpa mencari alasan. Allah menggambarkan malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah durhaka kepadanya. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengapa Allah menciptakan malaikat seperti ini? Bukan karena Allah membutuhkan ketaatan mereka, tetapi karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa ketaatan tanpa syarat itu ada. Manusia sering berkata sulit untuk taat,
Sulit untuk istiqamah, sulit untuk patuh pada perintah Allah. Namun Allah memperlihatkan kepada kita, ada makhluk yang taat tanpa celah, tanpa keluhan, tanpa jeda. Manusia memang berbeda dengan malaikat. Manusia memiliki nafsu, memiliki keinginan, memiliki pilihan. Justru disitulah letak ujian manusia. Nilai manusia bukan ketika mudah taat, tetapi ketika taat di tengah godaan. Malaikat tidak pernah meminta balasan, tidak pernah menuntut pujian, tidak pernah mencari pengakuan. Mereka bekerja dalam diam, namun dampaknya besar. Dari malaikat kita belajar satu hal penting, bahwa ketaatan sejati lahir dari ketundukan hati, bukan dari keterpaksaan. Jika malaikat yang tidak punya nafsu saja tetap tunduk penuh kepada Allah, maka manusia yang diberi akal dan iman seharusnya lebih mampu untuk taat. Semoga kita termasuk hamba yang memilih taat meski berat, patuh meski sulit, dan istiqamah hingga akhir hayat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari kita hidup, berbicara, melangkah, berbuat sesuatu, dan seringkali kita merasa sendirian, merasa tidak ada yang melihat, merasa aman melakukan apa saja. Namun Allah mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar sepi. Ada malaikat yang selalu bersama kita, mencatat setiap ucapan, merekam setiap perbuatan. Malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah tidak mengetahui segalanya, tetapi agar keadilan ditegakkan dengan sempurna, agar manusia tidak bisa mengingkari perbuatannya sendiri. Setiap kata yang keluar dari lisan, setiap niat di dalam hati, semuanya berada dalam pengawasan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati, lebih menjaga lisan, lebih menata niat, karena amal yang kecil menurut kita bisa jadi besar di sisi Allah, dan dosa yang kita anggap sepele bisa menjadi berat di hari perhitungan. Malaikat mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup bukan sekadar hari ini, tetapi tentang pertanggungjawaban kelak di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika mendengar tentang malaikat, sebagian dari kita langsung teringat catatan amal dan kematian. Padahal tidak semua tugas malaikat itu menakutkan. Banyak di antara mereka membawa rahmat dan kasih sayang Allah. Ada malaikat yang mendoakan orang-orang beriman, ada malaikat yang menaungi majelis ilmu, ada malaikat yang mencatat taubat hamba Allah ketika seseorang duduk untuk belajar agama. Malaikat mengelilinginya, bukan untuk mengawasi dosa, tetapi untuk menyebarkan ketenangan. Ketika seorang hamba mengucap istighfar, malaikat mencatatnya sebagai harapan baru, sebagai pintu ampunan yang kembali dibuka. Semua ini menunjukkan satu hal, Allah tidak ingin hambanya putus asa. Allah Maha mengetahui dosa-dosa kita, namun Allah juga Maha Pengampun. Malaikat dihadirkan sebagai perantara rahmat agar manusia tahu bahwa langit tidak hanya mencatat kesalahan, tetapi juga menyambut taubat. Maka selama nafas masih ada, pintu kembali kepada Allah selalu terbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah tidak menceritakan tentang malaikat tanpa tujuan. Di balik penciptaan mereka, tersimpan pelajaran besar untuk kehidupan manusia. Malaikat mengajarkan kita tentang disiplin. Mereka tidak pernah lalai dari tugasnya, tidak pernah menunda perintah Allah. Malaikat mengajarkan kita tentang amanah. Apa yang dititipkan kepada mereka, mereka jaga dengan sempurna. Malaikat juga mengajarkan keikhlasan. Mereka bekerja tanpa terlihat, tanpa ingin dipuji, tanpa berharap balasan dunia. Manusia sering beramal jika dilihat, rajin ketika dipuji, lemah ketika sendirian. Padahal ibadah yang paling bernilai adalah yang tetap dilakukan, meski tidak ada satupun manusia yang melihat. Dari malaikat kita belajar bahwa hidup bukan tentang pengakuan, tetapi tentang ketaatan kepada Allah. Jika kita meniru sedikit saja sifat malaikat, hidup akan lebih terarah, hati lebih tenang, dan iman lebih kuat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kini kita memahami satu hal penting. Allah Maha Kuasa tanpa malaikat, namun Allah menciptakan malaikat dengan penuh hikmah. Bukan karena Allah membutuhkan bantuan, tetapi karena Allah ingin mengajarkan keteraturan, menunjukkan ketaatan, menegakkan keadilan, dan menyebarkan rahmat. Malaikat menjadi pengingat bagi manusia bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Setiap langkah diawasi, setiap amal dicatat, dan setiap niat akan dipertanggungjawabkan. Jika malaikat yang tidak memiliki nafsu selalu taat kepada Allah, maka manusia yang diberi akal dan iman memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemuliaan. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai pengingat dalam hidup sehari-hari, menjaga lisan, menata niat, memperbaiki amal. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang taat, yang dicintai para malaikat,
dan yang dirahmati di dunia serta akhirat. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.